Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan materi analisis kebangkrutan suatu entitas maupun perusahaan. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, kemudian tetap semangat untuk tetap selalu belajar dan belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kebangkrutan. Sebelumnya kita akan mendefinisikan analisis kebangkrutan tersebut, di mana analisis kebangkrutan ini adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda sedini mungkin atau awal tentang kebangkrutan. Nah, pertanyaannya, apa sih manfaat analisis kebangkrutan? Analisis kebangkrutan ini manfaatnya ketika bagi kreditor untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Nah, untuk investor saham atau obligasi, itu kita dapat melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat-surat berharga tersebut, sehingga dari seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan kebangkrutan tersebut. Nah, kemudian analisis kebangkrutan ini juga bermanfaat bagi pihak pemerintah. Kenapa? Pihak pemerintah dapat mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut, sehingga nantinya pihak pemerintah bisa mengambil alternatif kebijakan terkait apabila perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Kemudian bagi akuntan, manfaat analisis kebangkrutan ini itu bisa menilai apakah bisa hidup perusahaan tersebut secara keberlanjutan, atau istilahnya going concern suatu perusahaan, dan menjelaskan subsequent eventnya yang mungkin muncul setelah hasil daripada audit. Nah, untuk bagi adik-adik nanti calon manajer atau manajemen, manfaat analisis kebangkrutan ini nantinya merupakan suatu langkah untuk menghindari kebangkrutan. Nah, bisa melalui merger ya, bergabung, atau bisa restrukturisasi keuangan, sehingga biaya kebangkrutan seperti ketika ada akuntan untuk menganalisis ini bisa dihindari, dan biaya penasihat hukum yang cukup besar bisa dihindarin. Selanjutnya pertanyaannya, apa sih sumber informasi analisis kebangkrutan? Pertama, sumbernya itu dari aliran kas berapa saat ini dan masa mendatang, ya. Nah, ketika analisis terhadap analisis kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan ketika memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga kualitas manajemen juga harus diperhatikan ketika kita mendapat sumber informasi analisis kebangkrutan dari aliran kas saat ini maupun yang mendatang. Yang kedua, ini dia laporan keuangan perusahaan. Nah, analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara atau dua analisis. Bisa analisis univariat dan multivariat. Nah, ketika perusahaan itu listing di pasar modal, biasanya sumber informasi yang lain cukup akurat adalah ratingnya. Ya, rating tertinggi misalnya adalah AAA, rating yang sedang BBB, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa didapat di listing pasar modal. Nah, ketika kita melakukan prediksi kebangkrutan dengan analisis univariat, yaitu biasa disebut juga pendekatan tunggal, ini dapat dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi, ada asumsinya,
bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Nah, itu asumsi dari pendekatan univariat atau pendekatan tunggal terkait kita dalam memprediksi kebangkrutan dengan analisis univariat. Nah, ada 4 variabel ketika kita menggunakan analisis univariat untuk menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan perusahaan yang tidak bangkrut. Bagaimana tingkat rate of return-nya, penggunaan hutangnya, perlindungan terhadap fixed cost-nya atau biaya tetap, maupun terkait fluktuasi daripada return sahamnya. Nah, kemudian tadi yang 4 variabel tadi kita bahas satu-satu variabel, yaitu tingkat rate of return. Tingkat rate of return, di mana tingkat rate of return perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibandingkan return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Itu jelas sekali ya. Ketika tingkat pengembalian suatu perusahaan yang bangkrut, maka itu akan lebih rendah dengan perusahaan yang tidak mengalami bangkrut tapi dengan perusahaan yang sejenis. Maksudnya ini jasa perbankan gitu. Nah, ketika kita bandingkan sama-sama perusahaan yang sejenis atau bangkrut, maka kalau perusahaan yang jasa tersebut mengalami kebangkrutan, maka tingkat return of return-nya rendah. Namun bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bangkrut. Nah, kemudian penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Kemudian perlindungan terhadap biaya tetap, fixed payment coverage-nya. Di mana perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Ya, jadi fixed payment-nya untuk perusahaan bangkrut itu akan lebih kecil. Selanjutnya 4 variabel tadi adanya fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return-nya lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Nah, inilah 4 variabel ketika kita menganalisis kebangkrutan dengan menggunakan pendekatan individu. Tidak terlepas dari tingkat rate of return, penggunaan piutang, fixed payment coverage-nya, kemudian fluktuasi return saham yang telah tadi saya jelaskan. Kemudian kalau tadi saya menjelaskan terkait univariat, maka untuk prediksi kebangkrutan analisis multivariat, yaitu tadi kita lihat bahwa kalau kita simpulkan, analisis univariat ini memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel yang dijadikan prediksi tadi yang 4. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka perlu adanya multivariat, model multivariat yang dikembangkan itu oleh Alman yang tahun 1968-1983 menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan, namanya Z-score. Nah, ini dia dengan multivariat. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan atau rumus matematikanya ini sudah baku yang menggunakan Alman Z-score ya. ZI sama dengan 1,2x1, 1,4x2, 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,05, di mana x1 ini aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva, x2 laba ditahan dibagi total aset, x3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, x4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, x5 penjualan dibagi total aset. Nah, nilai ZI perusahaan dan Z-score itu lebih kecil dari 1,2. Kemungkinan bangkrutnya tinggi. Bila nilai Z1 perusahaan Z-score-nya lebih besar dari 2,90, kemungkinan bangkrutnya rendah. Nilai
ZI perusahaan 1,2 atau sama dengan lebih kecil Z score sama dengan lebih kecil 2,9 berada dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu, meragukan kemungkinan bangkrutnya. Nah, inilah prediksi kebangkrutan dengan menggunakan analisis multivariat yang ditemukan oleh Allman Z-score. Nah, kemudian untuk perusahaan yang tidak go public, kalau tadi tidak go public, tidak ada di nilai pasar, prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan rumus seperti ini. Ya, ini tadi kalau yang go public, sekarang yang tidak. Maka 0,717x1 plus 0,87x2 plus 3,107x3 plus 0,42x4 plus 0,998x5, di mana X1 ini aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva. X2 adalah laba ditahan dibagi total aset. X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 adalah ekuitas dibagi nilai buku total hutang. X5 penjualan dibagi total aset, sehingga kriterianya dikatakan bangkrut tinggi maupun rendah maupun abu-abu jika ada persyaratan seperti ini. Ya, jika ada persyaratan seperti ini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa alternatif perbaikan ketika kita mengalami kesulitan keuangan? Ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Nah, bila pemecahan atau solusinya terkait dengan kondisi kita dalam kesulitan keuangan, secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah atau masalah perusahaan hanya bersifat permanen sementara, sedangkan prospek masa depannya masih bagus. Nah, hal ini kita bisa melakukan perpanjangan, extension, yaitu memperpanjang masa jatuh tempo hutang. Itu strateginya. Kita bisa memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang tersebut. Kalau dia secara informal, melakukan composition, mengurangi besarnya tagihan. Misalnya klaim hutang diturunkan menjadi 10%. Nah, ini secara informal terkait dengan apabila kita mengalami kesulitan keuangan. Nah, kemudian yang kedua, pemecahan masalah secara formal. Ini kalau secara formal dilakukan jika masalah itu sudah begitu parah ya, tingkat kebangkrutannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Nah, ini dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih besar dengan nilai perusahaan dilikuidasi. Jadi perlu reorganisasi. Nah, yang kedua, melakukan likuidasi. Nah, bagaimana dengan menjual aset-aset perusahaan? Nah, dilakukan bila perusahaan diteruskan lebih kecil nilainya perusahaan yang dilikuidasi. Nah, jadi ada dua alternatif perbaikan apabila kita dalam kesulitan keuangan di satu perusahaan. Ada secara informal dan ada secara formal yang tadi sudah saya jelaskan.